dengan harga segini untung. Untuk makanya kita sebenarnya kalau saya basicnya di manajemen keuangan. Oke. Jadi yang saya memang untuk kita mau sodorkan harga, kita lihat pasar juga. Tapi tergantung juga, pasti kan kita ada juga kalangan, ada yang punya uang banyak, ada juga yang tidak. Oh, makanya dibuatnya konsepnya kayak warkop gitu. Jadi memang kita tidak mau orang bilang kafe, tapi minta maaf kita tidak mau yang terlalu namanya ini, tapi kita sederhanakan saja. Halo guys, jumpa lagi di podcast DPN Papua. Kali ini kita berada di kota dingin Wamena. Dan kali ini saya bersama teman-teman dari JAP, Jejak Anak Papua. Jadi nanti kita akan cerita-cerita bagaimana perjalanan mereka sampai akhirnya mereka bisa dari fotografi sampai bisa rintis kedai kopi. Tapi di sini anak Jayapura. Asik. Hormat. Dari kota panas, dari kota dingin. Kira-kira mau datang sini bikin apa? Ya, kita di sini kesibukan kerja tapi masih tetap seperti biasa. Oh, lama sekali ya. Lama sekali. Saya juga bersyukur sekali kak dong ada sih. Oke. Terima kasih lagi. Rasa-rasa japrak sedikit. Oke, saya mau kenalan dulu. Kalau ini siapa? Adien Doga. Jimmy Kogoya. Jimmy Kogoya. Siap. Kalau yang ini dia punya YouTube itu kaki kosong. Nah. Jadi kalau kamu nanti mau lihat dia punya YouTube, silakan kunjungi kaki kosong. Siap. Nanti kita akan tanya kenapa kaki kosong. Siap. Cerita panjang. Cerita panjang ya. Panjang. Kita kejap dulu. Ini awalnya bagaimana dari fotografi sampai bisa lari ke kopi? Siap. Jadi awalnya tuh sebenarnya kita teman-teman ini kan mereka punya basic dasar sekali itu foto dengan video. Terus juga dalam situ juga ada yang untuk beatmaker, buat musik dan lain. Jadi kita semua kita gabung, kita bikin foto komunitas. Waktu itu komunitas ini terbentuk 2020. Tanggal 21 ya. 21 Oktober waktu Sekolah Pemuda kita Itu untuk foto. ya itu waktu itu pas awalnya itu ada lomba film dokumenter. Kita isi-isin saja nih, coba-coba dulu. Foto beatmaker. Ya, Berarti ada rapper juga. ada lengkap. Wow. Foto, video maker, fotografer, beatmaker lengkap. Terus kita juga sebentar memang kita mulai berkembang lagi ke dunia kafe. Tapi kembali lagi ke aksi yang tadi. Oh iya. Awalnya tuh terbentuk 2020 21 Oktober Sumpah Pemuda. Jadi waktu itu memang kita iseng-iseng ada perlombaan dari RRI. Dari mana sih? Dari teman-teman komunitas Mountain dari Sumpah Pemuda, tapi orang kasih kepanitiaannya dari komunitas Mountain. Ya, Jadi mereka kegiatan lombanya. mereka bikin kegiatan, mereka umumkan untuk buat satu film dokumenter secara umum untuk seluruh anak-anak yang punya potensi. Jadi kita ikut saja, kita coba-coba dulu. Tahu-taunya pas kita ikut, kita berproses, kita bikin film. Pas masuk, kita kaget juga. Katanya kita juara 1 waktu itu. Film dokumenter. Film dokumenter. Itu ceritanya tentang apa itu? Film itu cerita tentang kita punya teman baik, Adien sendiri, Kiki Kosong. Dia punya pengalaman hidup. Jadi dia punya pengalaman hidup, dia punya kisah waktu itu dari dia punya hidup-hidupannya sebatang kara. Oh sayang. Kuat. Sebatang kara. Siap. Jadi dia punya proses sekolah, waktu itu memang susah dan lain, tapi akhir dari itu yang kita angkat di cerita. Kita masukkan jalan kita punya film. Dan puji Tuhannya memang tahun itu dapat juara 1. Dapat juara 1. Ya, dari dia punya hasil. Pemeran utamanya langsung. Pemeran utamanya sekaligus juga kameramen juga Merangkap. Jadi lengkap. Itu sudah pernah dipublikasikan ke media sosial? Sudah ada di kita punya channel YouTube Jejak Anak Papua. Jejak Anak Papua. Ada yang punya channel juga Kaki Kosong. Jadi sudah ada di situ. Kalau melihat film dokumenter, Dia punya nama Kisah Hidup Jejak Anak Papua, bisa dicari di YouTube. Memang sudah ada di sejak dari 2020 waktu itu. Nah, jadi dari itu kita mulai berkembang jalan-jalan, orang mulai undang untuk kita foto, ada prewedding, ada juga ada acara-acara penamatan TK, itu kita mulai tampil, kita mulai berbagian, kita pertama foto-foto dulu, ambil video maker dulu, habis itu kita mulai coba yang live streaming lagi.
berhasil juga, terus lanjut sampai kemarin awal tahun ini kita kebetulan dapat bantuan dari pemerintah provinsi, dinas diaspora. Jadi memang kebetulan Di Wamena? Ya, kebetulan yang kepala dinasnya tuh Bapak Martin Mutlama. Iya, Bapak Martin Mutlama. Rektor kampus di Unibas sekarang. Bapak memang dia lihat kita punya progres selama ini jalan, akhirnya kamu bikin proposal sudah, kasih ke Bapak nanti kita lihat. Jadi waktu itu awal akhir tahun Desember kita bikin proposal, kita kasih masuk. Berarti beliau yang merekomendasikan beliau buat yang- proposal. Betul. Jadi merekomendasikan, kita buatkan proposal, lalu terjawabnya itu pas Januari. Dengan dana itu Januari tahun 2024. 2024. Ya. Berarti awal tahun ini ya? Awal tahun. Jadi pada saat sudah rekomendasinya keluar, dana sudah ada, tapi memang kita lihat dengan dana yang ada. Waktu itu ya memang kalau dibilang memang untuk buka studio foto, kita cita-cita mau buka studio foto dengan awalnya mau buka studio foto. sebenarnya Tapi akhirnya larinya ke Ya. kopi. larinya ke kopi. Nah itu sebenarnya karena ada pertimbangan berat juga di situ. Karena biaya untuk kita buka studio, terus peralatan kamera lain-lain kan kita tahu tuh. Oh iya. Dia punya Mahal ya? CPU, komputer lain-lain. Jadi bagaimana kalau yang ada ini kita pakai dulu untuk kita bikin yang lain dulu. Jadi kita cari referensi, akhirnya roti bakar bagus ini. Dari situ dia bilang roti bakar bagus. Dari situ lagi mungkin selain roti bakar, kopi lagi. Habis itu mungkin kita siapkan tempat yang ada wifi lagi kak. Wamena kan jaringan begitu. Oh, Begitu. Tanda kutip ya. ya saya merasakan. Sepertinya jaringannya juga dingin. Ya. Siap. Sesuai dengan Ya, bukan yang lain. Sesuai nama kota. Dia masih dalam selimut berarti. Iya. Dingin. Masih dalam selimut. Jadi terganggu jaringannya. Akhirnya sudah langsung sudah kita coba buka. Pertama temanya bukan kedai kopi, bukan kafe. Teman-teman semua punya pikiran kita buka warkop saja yang biasa-biasa. Akhirnya pas mulai jalan mereka mulai kaget semua. Mereka mulai kaget pas saya mulai datangkan tukang-tukang untuk kita ambil tempat, mulai dekor-dekor, mulai pasang-pasang, teman-teman mulai kaget. Ini kok main-main kak, kok bikin apa itu? Mulai tanya saya gitu. Kamu lihat saja, karena memang kan kalau kita mau bisnis, salah satu penilaian untuk buat orang nyaman, buat ini kan pasti harus dari punya tempat. Kita tidak bisa buat tempat yang kayak biasa-biasa juga. Kalau orang datang nyaman, dia punya pemandangan di dalam, pasti itu akan betah dan datang terus. Jadi nanti itu yang saya pikir, baru saya bikin dulu pelan-pelan. Teman-teman tuh coba, sudah bikin jadi biar kita ikut saja sudah. Akhirnya kita, di ruangan ini ya, Jimmy. itu. Jadi Gambar-gambar juga. kalau gambar-gambar itu kita punya. Oh, makanya bisa ada di sini. Iya. Wah, luar biasa. Kebetulan saudara sendiri. Sepupu sendiri jadi Buku dekat. Termasuk gambar di belakang juga. Iya, kalau di belakang ada saya punya. Kalau yang di atas memang kakak Denis, kakak Dax. Yang di bawah ada kita punya saudara laki lagi satu. Jadi memang yang punya keahlian di sini kita datang kamu coret, saya bilang. Mau bikin bagaimana silakan. Saya cuma yang penting siapkan cetak selesai. Akhirnya pelan-pelan mulai jalan dan memang bersyukur karena hasil luar biasa. Iya. Dari Tempatnya nyaman. Iya, makasih banyak. Kalau untuk di JAP sendiri ada berapa orang? Kalau kita personil saat ini ada 8. 8. Ya. Dan memang ada pas kita mulai kide jalan, ada kita punya kakak laki-laki kita Sam bertambah kakak Denis, jadi sudah ada sekitar 10. Paling tidak menutup kemungkinan memang ada juga yang di luar. Tapi itu kan pasti berproses. Tapi kita yang stay di sini memang 10 orang. 10 orang. Ya. Sudah jalan kita kelola di sini begitu. Jadi ya mungkin begitu untuk cerita panjangnya. Saya kayak Adien. Siap. Adien. Berarti kalau untuk di sini memang Adien juga sebagai tim ini memang sudah diremukan dari fotografi, akhirnya jatuhnya ke kedai kopi. Maksudnya sudah diberundingkan, akhirnya Adien setuju. Siap. Sudah sama-sama kita bicara diskusi, baru langsung kita sepakati bersama untuk buat jadi kedai kopi. Buat jadi kedai kopi. Ya. Terima kasih banyak. Berunding sama-sama ya. Ya Itu sama-sama. berarti berunding keras juga ya. Iya, kami berapa kali diskusi juga. Tidak langsung satu kali kita putuskan, tapi ya kita masih bicara. Akhirnya, Salah ada 3 kali pertemuan. iya.
Sampai 3 kali pertemuan. Ya, untuk putuskan kita bikin bagaimana ini. Dari dana yang waktu disumbangkan kita bikin bagaimana. Jadi dari situ baru kita mulai. Kita kalau karena memang untuk kamera lain-lain kita bikin studio masih belum bisa, kita beralih dulu. Tapi basic dari teman-teman JAP sendiri sudah punya basic untuk melakukan pernah melakukan usaha gitu? Kebanyakan teman-teman belum pernah. Belum sama sekali. Jadi ini bahasanya dari fotografi Ya. ke usaha nekat. Modal nekat. Udah nekat nih. Ya. Tabrak dulu. Kenapa jadi? Tabrak. Asik. Lagunya siapa, Kak? Ayo. Ya itu sudah. Sam nyanyi saja. Ayo. Kita tidak ke situ ya. Jadi belum ada sama sekali. Ya. Belum ada. Untuk meracik kopi berarti belajar. Ya kita belajar semua dari YouTube. Kita buka YouTube. Siapkan kopi, so teman-teman barang-barang ada, jadi coba sudah. YouTube. Ya. Oh, kita kembali ke fotografi dulu. Kalau untuk fotografi sendiri bagaimana? Kalian belajar juga atau ada sekolahnya? Untuk fotografi betul. Itu memang kita otodidak semua. Otodidak? Iya. Jadi kita lihat orang bikin, itu dia bikin bagaimana nih? Dari situ kita mulai coba cari-cari lagi. Cari kita bikin. Itu pakai aplikasi apa? Coba kasih tahu. Ya. Sampai akhirnya bikin video dokumenter. Ya. Itu belajar dari mana juga? Semua belajar otodidak semua. Kita bikin konsep dokumenter. Waktu itu memang kita sama-sama kita berembuk. Kita diskusi dulu. Semuanya sama-sama. Sama-sama. Jadi sama-sama. Ya. Jadi memang untuk waktu itu konsepnya sendiri dokumenter kita tidak tahu. Tapi kita buka Google, cek, coba kan cari di Google dulu, bilang teman-teman, cari dulu gitu, dia punya isinya tuh apa dalam film dokumenter. Karena memang sketsa yang pertama kita bikin pas untuk lomba waktu itu, sketsanya itu film komedi. Tapi pas kita searching ulang, kita pelajari kembali, oh ternyata dia itu kalau film dokumenter menyajikan apa yang sebenarnya. Jadi berdasarkan kisah nyata. Oke, kalau gitu apa yang kita mau angkat? Nah dari situ baru kita mulai belajar. Ini memang untuk belajar otodidak semua. Searching dari Google atau mungkin dia di YouTube, pokoknya kita penasaran kita bikin. Oke, kita kembali ke kopi. Tadi kan dari fotografi kita ke kopi, kita balik lagi ke fotografi, sekarang kita ke kopi lagi. Jadi itu belajar dari YouTube. Ya. Berapa lama itu? Kalau Dian sendiri juga bisa meracik? Bisa, coba baru mulai belajar. Mulai belajar? Baru belajar langsung layani langsung. Langsung sudah open jadi langsung langsung layani tamu juga. Tamu begitu. Tidak berproses terlalu lama karena open langsung belajar langsung. Berarti Dats juga memang temani mereka juga sama-sama untuk buka ini kafe juga. Ya. Jadi kalau sampai berita ini sampai ke saya tuh karena kita bawa adik kakak. Jadi kakak Sam, ini kakaknya Jimmy dengan saya. Jadi kakak Sam ini dia kasih tahu saya kalau ada mau buat kafe, ada mau seperti ini, ada mau seperti ini. Nanti kita butuh gambar-gambar di dindingnya seperti ini. Jadi dengan pikiran juga daripada kita minta orang lain, terus biaya juga lebih baik kita sendiri maunya seperti apa dari kakak dengan Jimmy, dan teman-teman di sini seperti apa, sudah saya bantu sudah untuk coret-coret di sini. Terus juga ada pemikiran buat minta bantuan juga untuk mereka di sini, komunitas di sini. Dengan adanya kafe ini juga saya bisa salurkan apa yang jadi saya punya dasar yang sering selalu saya lakukan, macam misalnya menari atau dance atau rap kayak begitu. Jadi dengan adanya dorang, mereka punya halaman di depan kafe ini. Depan kafe ini? Iya. Halaman di depan kafe ini saya mungkin bisa buat sama seperti teman-teman di Jayapura. Biasa kita dulu buat hip-hop pasongan. Nah, dengan itu kita bisa buat di depan. Jadi kita connect gitu untuk rap, dance sama kopi dengan teman-teman yang fotografer ini, kita semua connect gitu. Jadi ya, saya rasa untuk bangkitkan anak-anak Papua di sini punya, khususnya Kota Wamena, mereka ada banyak, cuman tempat wadah tidak ada. Jadi dengan adanya mereka ini ada wadah juga gitu. Kita mau coba untuk itu rencana dari Dats. Iya. Untuk nanti sama-sama dengan teman-teman dari JAP buat kegiatan di sini. Jadi semuanya jalan gitu.
Oke, kita kembali ke kopi nih. Oke, baik. Kopi. Minum dulu kan? Minum dulu. Tadi saya minum duluan ini. Sih. Aduh, di belakang layar duluan yang minum. Beku. Sudah dingin? Iya, sudah. Ini masih panas ini. Back to kopi. Kalau di sini saya lihat ini menu kopinya lumayan murah, saya lihat. Sedangkan kalau untuk kopinya sendiri ini ambil dari mana? Biji kopi. Kalau kopi-kopi memang kita di sini kita sediakan yang original dari sini. Jadi asli di pegunungan dari yang ada dari Tangma, Purima, terus dari Kurulu, ada dari Wolo. Jadi kita memang tidak pakai yang kopi-kopi dari luar yang pakai kimia dan lain-lain, tapi kita sediakan yang ada. Di sini potensi kopi di Arabica tuh sangat tinggi, maksudnya penikmatnya banyak sebenarnya. Iya. Cuman untuk mungkin yang petani-petani mereka kan pas mereka mau suplai barang mereka kadang bingung ke arah mana. Jadi memang untuk kopi kita alihkan kita pakai yang kita punya keluarga sendiri. Iya, kopi dari hasil itu kita yang jualkan, kita sajikan, terus juga kalau misalnya teman-teman mau datang mau beli bungkusan kita siapkan juga. Jadi memang untuk kopi-kopi yang ada ini kita sudah jalan kerjasama. Jadi mereka akan tetap suplai kita kopi-kopi, kita jual dengan bentuk minuman atau juga bisa dalam bentuk sajian, bungkusan. Jadi sudah langsung kita pasar. Tapi kalau untuk kopi ini saya lihat ini dengan kopi Arabica asli dari Wamena, dari Papua Pegunungan. Tapi di sini saya bisa minta lihat menunya. Itu menu untuk minuman ini sangat murah sekali. Ya. Di sini. Mungkin teman-teman bisa lihat. Ini sangat murah sekali. Dengan harga segini untung. Memang kan itu makanya kita sebenarnya kalau saya basicnya di manajemen keuangan. Oke. Jadi yang saya memang untuk kita mau sodorkan harga, kita lihat pasar juga. Tapi tergantung juga, pasti kan kita ada juga kalangan, ada yang punya uang banyak, ada juga yang tidak. Oh, makanya dibuatnya konsepnya kayak warkop gitu. Jadi memang kita tidak mau orang bilang kafe, tapi minta maaf kita tidak mau yang terlalu namanya ini, tapi kita sederhanakan saja. Supaya semua orang bisa datang kemari. Itu intinya sih. Semua kalangan. Semua kalangan. Iya. Semua kalangan bisa datang. Baru mereka juga bisa lebih menghargai kopi yang dari sini. Supaya kopi kan kadang orang tidak paham nilai-nilai kopi, mereka sembarang saja. Jadi itu yang kita ingin, biar mungkin kita sediakan dengan harga yang terjangkau, tapi ada kualitas di dalam kita punya penyajian. Seperti itu. Berarti dengan harga begini memang sudah dihitung? Ya. Sudah dihitung, sudah diremuk dengan tim dari teman-teman JAP juga. Ya. Tapi pada saat dikasih harga begini, pada saat briefing dengan teman-teman, mereka tanya harga kayak begini menguntungkan tidak? Pernah pada saat rapat atau memang sudah berunding harga kayak begini bisa? Ya, sudah berunding memang sudah berunding ya. Sudah langsung kita berunding akhirnya oke. Sekian. Harga kopi hitam 10.000, pakai creamer 15.000. Ya. Pakai creamer nih. Ya. Berarti kalau mau minum kopi datang langsung ke Wamena. Siap. Langsung saja. Langsung ke Wamena. Beli tiket yang mungkin mahal nanti. Tiket yang mahal, di sini murah. Langsung gejap. Kali ini masih bentuk beans. Ya. Tapi kalau ini dia teh cherry dari biji kopi. Oh, biji kopi. Jadi diseduh, tapi dia bentuk teh. Jadi memang ada khasiatnya juga, kalau kita minum teh itu bisa sembuhkan asam urat, rematik, ada khasiatnya juga. Oh, ada khasiatnya. Kalau itu punya rasa memang difilterisasi berapa kali, jadi ada juga dicampur dengan madu. Jadi memang dia punya kualitas rasa mantap. Itu keren sekali dia punya kualitas rasa. Belepotan nih, kopi lagi. Rasa di suara kadang mirip. Bagaimana? Makanya kalau teh yang asli ini dia bisa bikin tuh bisa sampai 5 kali, tidak langsung buang. Ya. Teh. Yang ini? Ya, jadi kalau kita sudah seduh. Kita misalkan mau bikin 5 gram kopi kita keluar, teh, kita bisa seduh sampai 5 kali.
Oh begitu. Ya, jadi memang lebih hemat juga kalau Malam bikin casting kan pagi juga bisa bikin. Oh bisa. Dapat. Kalian ikut ke Jayapura? asik. Bisa. Bisa. Kayaknya tidak muat pesawat. Besok. Jangan begitu juga. Berarti di sini tuh untuk sementara masih hanya jual dalam bentuk minuman, belum apa kayak macam misalnya kayak ada teman-teman dari luar Wamena datang ke Wamena, mereka mau beli dalam bentuk kemasan, belum tersedia ya? Ya, sementara. Tapi memang kita sudah bangun komunikasi. Jadi dengan petaninya langsung dalam waktu dekat kita akan langsung standby kan di sini. Jadi memang ini kan teh ini saya dapat kemarin pas kita ikut kegiatan di penerbitan ini Deklarasi bahasa Komus Bahasa daerah. bahasa. Jadi pas kita ikut saya lihat Tesa kayak kayak tertarik gitu. Akhirnya langsung saya coba komunikasi dengan pemiliknya, langsung ambil nomor supaya kita langsung kerjasama. Jadi memang untuk ke depan langsung kita akan jadi kita jadi tempat untuk jual. Nah, jadi dia siapkan produk, kita tinggal. Ini dari mana kalau yang ini? Kalau ini dari Wole. Dari Wolo, dari Kuragi kan. Kuragi. Iya. Dia tidak tahu tempat. Oh tidak tempat Ya. dari Kuragi. Kayaknya sekitar dekat dari Kuragi kan. Ini kemasan 200 gram. Ya. Berarti memang teman-teman dari JAP sendiri untuk sejauh ini perjalanan panjang dari fotografi Ya. sampai ke kopi. Memang perjuangan sangat panjang sekali sampai saat ini. Ya. Sangat banyak memang masalah-masalah juga ya, begitu sudah. Tapi kalau untuk kegiatan teman-teman sendiri, aktifnya ada kegiatan masing-masing pada saat mendirikan kopi ini. Misalnya mungkin ada kegiatan, ada yang kerja kah, Ya. ada yang kuliah gitu. Memang kalau rata-rata kita di sini anak kuliah semua, mahasiswa. Oh masih Jadi, aktif. Iya, ada yang aktif kuliah, ada juga yang sudah kerja beberapa. Nah, kalau yang sebelah kan sudah kerja. Ya. Ya. Sudah ya sibuk-sibuk lah. Itu bahasa anak Jayapura biasa begitu. Asik. Minum ya. Oh iya. Berarti Jimmy sendiri masih kuliah? Ya. Kuliah. Tapi memang sambil kerja-kerja sedikit di luar, tapi tambahan-tambahan saja itu biasa. Tapi tidak mengganggu aktivitas di sini. Ya, untuk sementara memang rasa lebih ke kita biasakan teman-teman yang ada dulu di sini. Untuk mereka mulai biasakan diri, ambil jam terbang lebih banyak. Karena biasanya pas kita kayak pelayanan seduh kopi dan lain-lain tuh teman-teman ada yang grogi. Itu sering. Jadi memang saya bilang ya. Ya baru pertama kali kan tadi dari wajar. fotografi, terus tiba-tiba Ya. langsung UMKM itu kan, wah bisnis nih. Ya. Jadi itu yang makanya mereka ambil jam terbang dulu, dari situ baru pelan-pelan mulai jalan. Ambil jam terbang, termasuk kalian juga ambil jam terbang. Ambil jam terbang. Sibuk sekali. Saya terbang-terbang. Iya. Channel YouTube-nya itu. Iya. Kalau Dian sendiri sibuknya apa nih? Saya sama juga, sama yang Jimmy. Saya juga baru masuk kuliah. Masih kuliah juga harus ada bantu-bantu juga sementara ini di dokumentasi, dibantu kerja di luar juga. Oh ada aktivitas juga di Ada luar. aktivitas juga. Kalau kuliahnya ambil jurusan Jurusan teknik komputer. teknik komputer. Wah luar biasa. Bukan hacker ya? Bukan. Ya, hampir-hampir ada. Tapi ini tetap tuh kalau yang saya lihat mereka biar aktivitas ini jalan, kalau ada job untuk foto-foto, job ini Ya. tetap mereka juga Oh masih Tetap. Jalan. masih ada ya. Jadi Iya. memang itu yang kita biasa atur waktu. Jadi kalau ada job panggilan berarti perwakilan 2 orang, 3 orang jalan, yang lain stay. Tetap di kafe, di kedai kopi mereka olah pelayanan di sini, kami yang lain turun lapangan. Berarti untuk di dunia fotografi masih aktif. Ya, tetap aktif. Karena memang itu kita basic sebenarnya. Oh iya. semuanya jalan. Ya. Dibilang semuanya serentak jalan gitu. Itu berarti foto termasuk juga dengan proses editing dan segala macam semua diambil. Video juga ada. Video juga. Oh video juga ada. Nah, jadi kalau video memang kita ada sekitar 2 orang yang aktif. Saya dengan ada teman Frans yang kita main di bagian video. Nah, jadi teman-teman memang kita karena sudah tetap kalian di sini kita baku bagi masing-masing untuk saling melengkapi lagi. Jadi ada yang foto, ada yang video kita. Kalau untuk di kafe sendiri sini biasanya buka dari jam berapa? Kalau di kafe kita jam operasional dari jam 9.
9 pagi sampai jam 8. 8. Tapi biasanya kadang ada juga yang sampai jam 9 ke atas. Jadi tergantung pelanggan biasanya. Oh iya. Berapa banyak tamu yang datang? Kalau masih ada kita memang kita mengikuti biasanya. Berarti di sini untuk di kedai kopi nih berarti teman-teman dari JAP nih baku saling mengerti aja ya? Ya. Baku tukar posisi saja siapa yang datang nanti untuk buka kafe dari jam 9. Jadi itu memang ke depan memang kita mau kasih rapi absen maksudnya supaya lebih tertata baik. Jadi ada shift nanti, jadi sesuaikan ada mungkin kuliah, ada yang kerja, kita saling tutupi. Jadi makanya semua harus di sini harus semua bisa bakar roti, harus bisa bikin kopi, semua harus bisa. Seandainya Tuhan sayang kedai kopi ini berkembang dengan baik, ada rencana mau buka cabang kan tidak? Amin, saya harap. Kalau Tuhan izinkan, Tapi itu ada satu impian juga. Ya. Tapi memang untuk impian kita memang kalau memang ya Tuhan izinkan, kita pengen buka lagi. Di mana? Apakah di Wamena atau di luar Wamena? Kemarin kalau di Wamena kebetulan ada yang waktu itu dia saya bilang ada kakak-kakak orang. Aduh adik kamu punya bagus sih, bisakah tidak buka di kakak punya rokok lagi? Jadi dia langsung tawarkan tempat. Jadi memang untuk kesana saya bilang kita paling butuh proses dari butuh waktu untuk teman-teman paling biasakan diri lagi. Ini masih di sekitaran Wamena. Jadi tapi untuk ke depan siapa tahu kita bisa Jayapura kah? Di mana Amin. Jadi itu memang semua dari otodidak ya, fotografi, otodidak, terus masuk ke kafe, sekarang buka roti bakar lagi. Sekedar sedikit Gas. aktivitas kerja di sini bagaimana? Aktivitas kerja di sini semua berjalan baik dan lancar. Untuk keseharian di luar jam kerja juga sama masih seperti ngajar-ngajar juga masih. Oh masih sering ngajar-ngajar dance juga. Masih ngajar-ngajar dance di sini. Pokoknya aktivitas itu tidak jauh juga dari teman-teman di sini. Mereka punya kenalan-kenalan juga, Pak. Ada yang mau untuk menari, bantu kayak gitu. Terus teman-teman di sini juga ya sangat ini sekali, semangat sekali gitu untuk anak-anak muda itu mereka memang semangat sekali. Sangat gitu. semangat ya? Iya, jadi saya lihat memang ada orang mulai tertarik di sini ada apa saja gitu. Jadi dengan adanya memang betul sangat membantu juga untuk saya gitu. Untuk selain kerja di rumah di kantor, bantu-bantu juga dengan mereka di sini gitu. Lebih nyaman mana, Jayapura kah di Kota Dingin? Nah, kalau mau dibilang nyaman, Jayapura harus di hati memang. Tapi harus bisa terima keadaan di sini. Tapi nyaman setelah ada kegiatan ini. Kegiatan ini bergabung dengan teman-teman lagi di JAP lagi. JAP lagi tambah semangat lagi karena kita butuh kesibukan, selalu sibuk, harus ada aktivitas terus. Jadi ini membantu sekali gitu dan saya rasa adik-adik teman-teman di luar sana mulai melirik gitu. Mulai melirik, ini ada apa di sini? Ini kenapa ada orang-orang ini di sini? Di sini pasti ada sesuatu yang mereka mau buat. Itu sudah mulai penasaran banyak gitu teman-teman. Dan saya yakin ke depan pasti dia akan lebih maju lagi. Lebih semangat dengan otodidak yang menurut saya sendiri tidak mungkin gitu. Iya. Secara pribadi tidak mungkin. Tapi mereka belajar memang betul-betul saya sendiri lihat cepat sekali. Bagaimana saling support satu yang sudah lebih paham. Dia lebih ajar kayak kakak Sam, dia paham kopi, roti, dia paham bikin ini, itu dia ajar dia punya adik-adik untuk begini. Jadi mereka dengan sendirinya cepat gitu. Ada yang datang langsung. Jadi sendiri saya lihat tabakar. Anak-anak ini tabakar sekali. Siap. Dingin tidak membuat mereka masuk ke Iya. Dingin tapi terasa panas. Terasa panas. Iya, karena dong tabakar. Asik. Oke, terima kasih lagi buat teman-teman JAP. Semoga karyanya
tetap maju, tetap berjuang. Semoga rezekinya juga tetap lancar. Semangat. Amin, amin. Saya berharap Jam bisa ada di Jayapura. Amin. Di tempat yang terbaik. Tunggu. Siap. Oke. Amin. Channelnya bagaimana? Kaki kosong. Masih aktif? Aktif. Aktif. Masih aktif ya? Masih buat vlog ya? Banyak jalan tapi masih belum edit sih, Pak. Masih banyak yang tertumpuk. Jalannya banyak tapi semuanya masih full di laptop, HP. Tidak pernah kasih naik. Oke, terima kasih lagi. Semoga kita akan bertemu lagi. Oke. Dari Kota Dingin, Depen telah memberikan yang terbaik buat teman-teman jauh. Momennya bahaya ya. Bang, Nangkapan. dah. Kasih tahu.